Ya, pagi ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 kita akan belajar bersama tentang rekam medis ya, dalam serial Omnibus Law Kesehatan yang ke-31. Saya Ardianto Panggeso. Kita mulai rujuk dari level Undang-Undang 17 2023. Juga nanti akan melihat ke PP 28 2024. Permenkes akan disinggung sepanjang tidak bertentangan dengan level Omnibus Law ini. Ini dasar hukumnya, teman-teman bisa lihat ya. Sekali lagi prioritas kita mulai dari level undang-undang dan PP. Nah, secara definisi, rekam medis itu ditulis bukan di batang tubuh ya, bukan di pasal-pasal, tetapi di bagian penjelasan. Itu ada di pasal 173 ayat 1 huruf C, ya penjelasan di belakang ya. Dikatakan bahwa rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien. Saya meng-highlight kata dokumen dan kata berisikan, ya, karena ini yang sepertinya marak dalam diskusi, ya, dan konflik di lapangan. Saya ulangi, rekam medis adalah dokumen yang berisikan. Ya. Ada kata dokumen dan ada kata isi. Data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan penyelenggaraan rekam medis. Dalam PP terkait definisi juga disebut termasuk persetujuan tindakan pelayanan kesehatan, termasuk inform, consent, dan concern-concern lainnya. Ya, bagi yang ingin mendalami tentang legal drafting terkait consent, mulai general, inform consent, inform refusal, inform consideration, dan lain-lain, ada kelas khusus setiap minggu malam, 3 minggu di bulan Agustus. Silakan ikuti informasinya di WA Group. Nah, kembali dari konsep atau pengertian definisi rekam medis secara yuridis dalam Omnibus Law ini, memang sejak awal sudah dikatakan rekam medis adalah dokumen yang berisikan. Nah, ini terkait dengan hak vaskes, hak pasien, ya. Ada dokumen dan ada isi. Dua hal yang terkait, tetapi kita harus bisa bedakan. Dua hal terkait dalam rekam medis, tetapi dua hal ini mesti kita bedakan dalam implementasi pemenuhan hak, yaitu kata dokumen dan kata isi. Nah, kita mulai dari pasal 296, ya, pasal rekam medis dalam Omnibus Law, ya. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis. Jadi membuat, saya bold frasa membuat rekam medis. Membuatnya itu menjadi kewajiban Named dan Nakes. Ya. Apabila pelayanan diberikan pada fasilitas selain praktek mandiri, penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Ada subjek Named Nakes.
punya kewajiban terhadap rekam medis. Kewajiban apa? Membuat. Ada subjek vaskes, rumah sakit. Ya, punya tanggung jawab terhadap rekam medis. Dalam hal apa? Penyelenggaraannya. Membuat rekam medis dan penyelenggaraan rekam medis dua hal yang terkait tapi mesti dibedakan. Ya. Kata wajib, kata tanggung jawab, kata harus itu mesti menjadi highlight kita ketika kita membaca suatu peraturan perundang-undangan. Ya. Rekam medis harus segera dilengkapi. Rekam medis bisa dilengkapi. Setiap catatan harus memuat nama, waktu, tanda tangan pemberi pelayanan. Bukan sekedar asal memenuhi ada saksi, ada testisnya. Satu saksi bukanlah saksi, ya. Sehingga kita mencari saksi untuk melengkapi, tidak, ya. Yang memberi pelayanan. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaan. Inilah pasal 296 sebelum kita masuk nanti yang sering diperdebatkan di pasal 297. Ketika kita menafsir, menginterpretasi 297, tidak boleh melepaskan interpretasi pasal sebelumnya, yaitu pasal 296. Nah, ini kewajiban Vaskes ditegas juga di Permenkes menyelenggarakan. Sebenarnya ini kan merujuk dari sini, ya, menyelenggarakan. Oke, menyelenggarakan dan membuat dua hal terkait tetapi berbeda. Subjek hukum yang bertanggung jawab untuk itu pun juga berbeda. Oke, saya lanjut. Rekam medis elektronik dan terintegrasi, ya. Pada dasarnya penyelenggaraan rekam medis itu, ya saya langsung ke kalimat terakhir saja. Dimulai sejak pasien masuk. Ya. Jadi waktu pasien datang, entah untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang bagaimana, itu sudah harus dimulai penyelenggaraan rekam medis. Ya, pulang, dirujuk atau meninggal itu sudah harus diadakan rekam medisnya dan wajib diatur dalam SPO. Ya. SPO itu adalah instrumen hukum yang kita buat sendiri loh. Ya, tailor-made, hospital specific kata Kemenkes. Ya, jadi soal rekam medis ini A to Z-nya dari awal sampai keluar pasien itu harus dibuat SPO-nya. Nah, SPO rekam medis saya yakin tidak cukup hanya satu. Ya, nanti di review, dicek kembali SPO rekam medis yang ada selama ini. Nah, sekarang kita masuk pada puncak interpretasi yang dipersoalkan, yaitu pasal 297 dari Undang-Undang 17 tahun 2023. Ya. Saya stop